Bab 56 Bunuh. Li Song, Li Kuo, Li Hong, kalian bertiga hanya menonton dari samping. Aku akan menghancurkan anak ini menjadi bubur hari ini. Li Huai melambaikan tangannya saat dia memberi instruksi kepada 3 murid klan Li di dekatnya. Lalu dia memegang pedang Pine Ripple di tangannya, dan tatapannya seperti kilat saat auranya yang kuat mengunci Chen Xi. Chen Xi tidak meneruskan ucapannya, ujung kakinya mengetuk tanah sementara seluruh tubuhnya bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya, melesat dengan dahsyat ke arah Li Huai. Desis, desis. Saat ia melesat, tubuhnya benar-benar merobek banyak gelombang udara panjang di udara sekitarnya. Gelombang udara ini melonjak keluar dan berderak seperti air sungai yang bergelombang dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Setelah menggunakan Neterezim Balevolki di dasar formasi di dasar jurang untuk mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan dalam penyempurnaan tubuh, tubuh Chen Xi seperti pedang berharga yang ditempa dalam tungku selama jutaan kali. Energi vital dan darahnya melesat ke langit seperti pelangi, tulang dan urat di dalam tubuhnya dimurnikan seperti batu giok, dan tidak ada sedikit pun kotoran di seluruh tubuhnya. Ketika dia melesat keluar, tubuhnya ringan seperti burung layang-layang dan dikombinasikan dengan 8 langkah naga surgawi, kecepatannya setidaknya 20% lebih cepat dari sebelumnya. Wah, langit berguncang ketika sebuah tinju yang diselimuti kekuatan yang mengerikan menghantam tepat ke wajah Li Huai, gerakan yang sama persis yang dia gunakan saat melawan Li Huai di luar kota Bloodbath. Gerakan ini lagi, kau terlalu meremehkanku, Li Huai. Saat dia berteriak, esensi sejati yang kental tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Li Huai, dan tubuhnya terangkat dari tanah dengan desiran untuk terbang di udara. Wah, tinjunya meleset dan esensi sejati yang kuat meledak ke tanah pertanian roh bagaikan bajak saat menghancurkan banyak parit yang dalam, dan tanah beterbangan ke sekitarnya. Haha, kultivator alam istana Valet bisa terbang di udara, bodoh. Li Huai tertawa arogan di udara. Sementara Chen Xi memanfaatkan kesempatan saat Li Huai sedang berbicara, dia tidak berhenti dan malah menyerang ke arah 3 pemuda di dekatnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Salah satu murid klan Li terkejut, tengkoraknya langsung hancur oleh satu pukulan, dan dia meninggal di tempat. 2 lainnya menyilangkan tangan untuk bertahan, tetapi mereka masih tidak dapat melarikan diri dari malapetaka ini, seolah-olah palu godam seberat 150.000 kg telah menghantam lengan mereka dengan keras, menyebabkan tulang-tulang mereka hancur berkeping-keping. Kekuatan mengerikan yang melonjak keluar dari tinju Chen Xi mengguncang mereka berdua sampai-sampai mereka dengan keras meludahkan seteguk darah sebelum terbang lebih dari 30 meter dan tidak dapat bangun lagi. Sekolah pemurnian tubuh Dewa Iblis selalu menjadi eksistensi mengerikan yang memusnahkan semua pemurni Qi dengan kultivasi yang sama. Sekarang setelah fisik Chen Xi disempurnakan ke tahap kesempurnaan alam bawaan, itu sepenuhnya mampu setara dengan harta sihir tingkat biasa, yang memungkinkannya memiliki kekuatan yang perkasa dan tulang serta urat yang tangguh. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuhnya, itu lebih dari cukup baginya untuk membantai ketiga murid klan Li yang hanya berada di alam bawaan. Kau sedang mencari kematian. Wajah Li Huai tiba-tiba berubah muram, dia berada di udara, namun pedang Pine Ripple di tangannya berubah menjadi cahaya biru yang menebas Chen Xi dengan ganas, dan itu adalah kemampuan untuk mengendalikan harta karun ajaib yang hanya bisa dikuasai oleh para kultivator alam istana Valet. Suara mendesing, pedang Pine Ripple bergerak sangat cepat bagaikan kilat, dan kekuatan pedang yang mengerikan itu bahkan merobek udara, mengguncang energi roh di sekitarnya hingga hancur dengan suara keras. Chen Xi terkejut dalam hati, tidak dapat menghindar tepat waktu. Dia mengayunkan tinjunya untuk menghancurkan pedang terbang yang melesat ke arahnya. Tanpa diduga, pedang terbang itu tiba-tiba berubah arah di udara dan melesat melewati tulang rusuknya. Set, pakaiannya robek dan muncul memar-samar di sekujur tubuhnya yang keras bagaikan besi tuang. Namun, meski begitu, Chen Xi tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin akibat terkejut. Bagaimana mungkin? Pedang Pine Ripple ini adalah harta karun sihir peringkat kuning tingkat rendah, bagaimana mungkin tidak dapat melukai orang ini? Di udara, Li Huai tertegun, dan ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Turunlah, meskipun dia tidak terluka, tetapi Chen Xi tetap marah. Esensi sejatinya yang besar mengalir ke lengannya dan langsung hancur berkeping-keping, dan tinju transparan yang tampak seperti material melesat keluar dari tangannya. Tinju transparan ini tampak seperti diukir dari kristal dan berkilauan serta tembus cahaya.
Tinju ini dipadatkan dan dikompresi dari esensi sejati lalu dihancurkan oleh tingkat ketiga tinju runtuh besar Chen Si, menghancurkan batu menjadi bubuk, dan seperti hujan meteor yang bersiul di langit, memancarkan suara dan kekuatan yang sangat mengejutkan. Itu hanya pelepasan esensi sejati, itu tidak dapat melakukan apapun padaku. Li Huai mencibir, segudang cahaya pedang tajam tiba-tiba menebas keluar dari pedang Pine Ripple yang melingkari tubuhnya, menebas ke arah tinju yang bersiul ke arahnya seperti hujan. Wah, sebuah tinju transparan langsung menghancurkan cahaya pedang menjadi berkeping-keping, dan momentumnya tidak berkurang sedikit pun saat terus menghantam ke arah Li Huai. Tidak bagus. Bagaimana mungkin aku lupa bahwa teknik tinju anak ini telah mencapai tahap kesatuan, dan mampu menarik dukungan dari energi langit dan bumi untuk meningkatkan kekuatannya secara eksplosif. Li Huai tertegun, lalu tiba-tiba teringat adegan saat dia bertarung melawan Chen Si di luar kota pemandian darah, dan wajahnya langsung berubah muram. Bang, 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 bang. Tinju transparan yang tak terhitung jumlahnya bagaikan jaring nelayan besar yang menghancurkan semua cahaya pedang yang menghalangi jalannya untuk mengepung Li Huai yang berdiri di tengah. Sialan, satu gerakan yang salah menyebabkan dia kehilangan inisiatif pertempuran. Li Huai hanya bisa menggertakkan giginya dan mengedarkan esensi sejati di seluruh tubuhnya, lalu meraih pedang Pine Ripple-nya untuk mengayunkan bayangan pedang yang seperti pusaran air yang mengepul saat melesat keluar, membentuk pertahanan kedap air di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia malah melesat dengan cepat ke kejauhan, mencoba untuk keluar dari pengepungan tinju transparan yang datang dari sekelilingnya. Wah, sebuah tinju transparan menghantam bayangan pedang di sekitar tubuh Li Huai, esensi sejati yang mengerikan yang terkandung di dalamnya melonjak keluar, dan langsung menghantam Li Huai hingga terpental. Ledakan, ledakan, ledakan. Sebelum Li Huai sempat mengatur napas, beberapa pukulan lagi menghantam tubuhnya, sekali lagi melemparkannya sejauh 30 meter, tubuhnya terhuyung-huyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, rambut Li Huai acak-acakan dan terurai longgar, dan pakaiannya compang-camping. Kulitnya yang terbuka hangus terbakar, dan penampilannya sangat menyedihkan. Dia tidak berani terus mencoba memamerkan keunggulannya lebih lama lagi dan melompat ke tanah, baru kemudian dia lolos dari kepungan tinju transparan itu. Ini sama sekali tidak nyata. Kultivasi anak ini hanya di alam bawaan, dan dia bahkan menggunakan tangan kosong. Bagaimana mungkin dia bisa begitu hebat? Li Huai menatap Chen Si dengan tidak percaya. Sungguh sulit baginya untuk membayangkan bahwa semua yang terjadi sebelumnya disebabkan oleh orang yang selalu dihinanya sebagai sampah ini. Dia selalu berpikir bahwa dia kalah dari Chen Si di luar Bloodbath City karena kultivasinya terkekang dan itu memberi Chen Si kesempatan untuk mengeksploitasinya. Namun, sekarang, ketika dia menggunakan kultivasi Valet Palace Realm, namun masih dipaksa turun dari udara oleh Chen Si. Situasi ini membuatnya sama sekali tidak dapat menerima kenyataan ini. Mengapa seperti ini? Mungkinkah anak ini seorang ahli yang menyembunyikan diri, dan selalu menjadi serigala berbulu domba? Pada saat pikiran Li Huai merenung dengan cepat, Chen Si tidak dapat menahan diri untuk tidak sekali lagi memahami dengan jelas kekuatannya. Baru sekarang dia menyadarinya. Mengandalkan tahap kesempurnaan kultivasi alam bawaanku baik dalam penyempurnaan tubuh maupun penyempurnaan Qi, dan Grand Collapsing Fistku yang berada pada tahap kesatuan, aku sepenuhnya mampu melawan seorang kultivator alam Istana Valet. Namun, Li Huai jelas baru saja naik ke alam Istana Valet belum lama ini, dan pengalaman bertarungnya secara langsung bahkan lebih rendah dariku. Itulah sebabnya aku mampu mengambil inisiatif dalam pertempuran dan memaksanya turun dari langit. Sepertinya aku hanya mampu melawan beberapa orang yang berada di tahap awal alam Istana Valet dan memiliki pengalaman bertarung secara langsung yang buruk. Sedangkan untuk para kultivator alam Istana Valet yang sedikit tangguh, aku masih harus berhati-hati dalam menghadapi mereka jika bertemu di kemudian hari. Setelah memikirkan semua ini, Chen Si tidak ragu lagi dan melancarkan serangan sekali lagi. Tinjunya seperti tetesan air hujan yang turun karena sama sekali tidak memberi Li Huai kesempatan untuk terbang lagi. Situasi mulai merugikan bagi Li Huai. Sebagian keinginannya untuk bertarung telah hilang akibat serangan Chen Si sebelumnya, dan sekarang dia telah dihancurkan oleh Chen Si, dari ditekan secara paksa hingga bertarung di darat, dia benar-benar jatuh ke dalam situasi pertahanan pasif. Akan tetapi, mustahil bagi Chen Si untuk menghabisi Li Huai dalam waktu singkat, karena orang ini mengayunkan pedang Pine Ripple-nya hingga setetes air pun tidak dapat melewatinya,
dan karena pedang itu melindungi sekeliling tubuhnya, dia seperti kura-kura yang meringkuk dalam cangkangnya. Berdeguk, berdeguk, otot-otot yang berkilauan bagaikan batu giok di sekujur tubuhnya mengembang dan menyembul keluar, lalu berfluktuasi tanpa henti bagaikan air pasang dengan gerakan yang sangat berirama. Tenaga vital dan darah di dalam tubuhnya seakan menyala-nyala, serta memancarkan gelombang suara gemuruh yang menggelegar. Penampilan Li Huai saat menerima pukulan secara pasif sangat mirip dengan boneka sparring, dan ini menyebabkan Chen Xi memikirkan rencana yang bagus. Dia memutuskan untuk menggunakan Li Huai untuk menguji seberapa tangguh tubuhnya, dan dia tidak lagi menggunakan esensi sejatinya dan mulai menggunakan kekuatan murni tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Dia sudah memastikan sebelumnya bahwa pedang Pine Ripple di tangan Li Huai tidak dapat melukai urat dan tulangnya, jadi, Chen Xi tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran saat dia melancarkan teknik tinjunya sekarang, dan ditambah dengan keahlian bertarung yang diasahnya dari pertarungan hidup dan mati, dia mampu memaksa lawannya hingga lawannya hanya memiliki kekuatan untuk menangkis pukulannya dan tidak lebih. Perasaan ini sungguh memikat dan membuat ketagihan. Li Huai sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah menjadi boneka tanding bagi Chen Xi untuk menguji kekuatan tubuhnya, tetapi pada saat ini ia sama sekali tidak menyadari semua. Ini, pikirannya telah sepenuhnya jatuh ke dalam teror yang luar biasa besarnya, dan saat dia terus melawan Chen Xi yang semakin berani seiring berjalannya pertempuran, dia dengan getir memikirkan cara untuk melarikan diri. Sampai pada titik pertempuran ini, semangat juangnya sudah benar-benar terkuras, dan dia tidak mau lagi terus bergelut dengan orang aneh ini, Chen Xi. Bahkan dia menduga bahwa jika terus seperti ini, dia akan kelelahan sampai mati oleh Chen Xi. Apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku menundukkan kepala dan mengakui kekalahan padanya? Tidak ada gunanya, bahkan jika aku mengaku kalah, aku khawatir orang ini tidak akan membiarkanku pergi. Kakeknya meninggal di tangan para kultivator klan Liku. Permusuhan ini benar-benar tidak dapat didamaikan, dan dia sama sekali tidak akan memaafkanku. Tetapi, selain mengakui kekalahan, cara apa lagi yang mampu membuatku bertahan hidup? Li Huai merasakan esensi sejati yang telah berkurang di dalam dantiannya, dan dia sepertinya melihat langkah kaki Dewa Kematian mendekat tanpa suara. Untuk sesaat, hatinya terbakar oleh kecemasan, dan sedikit ketidakpedulian muncul dalam ekspresinya. Tepat pada saat inilah mata Chen Xi berbinar, dia meraih kesempatan yang sulit didapat ini dan melangkah maju. Kemudian, tangan kanannya terayun seperti cambuk, melewati celah-celah bayangan pedang sebelum langsung menghantam dada Li Huai dengan suara keras. Kaca, kaca, gelombang suara tulang patah yang membuat kulit kepala mati rasa bergema, dan dada Li Huai tiba-tiba tenggelam menjadi rongga. Kekuatan mengerikan yang melonjak keluar dari tinju itu langsung menghancurkan tulang-tulang di dadanya, dan organ-organ dalamnya juga hancur berkeping-keping. Li Huai memuntahkan seteguk darah merah pekat dan gelap, dan wajahnya langsung pucat pasi. Dia menatap Chen Xi dengan tatapan yang mengandung jejak keterkejutan, kebencian, frustrasi, dan sangat rumit. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seorang pembawa sial sepertimu, benar-benar menjadi begitu kuat. Sungguh ironis. Li Huai berbicara dengan terputus-putus, dan begitu dia selesai berbicara, kepalanya menoleh ke samping dan dia meninggal di tempat. Awalnya aku bermaksud membunuh semua orang di klan Li Mu di depan matamu. Tapi sekarang tampaknya aku membiarkanmu lolos begitu saja. Chen Xi bergumam, lalu mengambil pedang Pine Ripple yang masih dipegang Li Huai. Dia tidak peduli untuk melirik mayat orang ini lagi, dan dia berbalik untuk berjalan menuju teratai ilahi Gold Soul. Bab 57 Li Ming. Kota Pine Mist, Klan Li, rumah leluhur. Diduga, rumah leluhur berisi teknik kultivasi paling hebat yang telah diwariskan oleh leluhur klan Li hingga saat ini dan berbagai pil roh yang digunakan untuk kultivasi. Pada saat yang sama, rumah leluhur berisi berbagai sesi pelatihan yang sangat brutal dan mampu menyiksa seseorang hingga mereka penuh memar dan hidup lebih buruk daripada kematian. Namun, di hati semua murid klan Li, rumah leluhur masih merupakan tempat suci untuk berkultivasi yang paling mereka dambakan. Selama mereka mampu menjadi lebih kuat, apa gunanya menanggung sedikit kesulitan dan menahan sedikit rasa sakit? Sayangnya, rumah leluhur adalah pusat vital klan Li. Selain murid langsung atau murid dengan bakat alami yang sangat luar biasa, yang lain tidak memiliki harapan untuk melangkah ke rumah leluhur dalam hidup mereka. Hari ini, pintu rumah leluhur yang tertutup rapat selama berbulan-bulan, perlahan terbuka. Langkah,
Langkah, langkah. Derap langkah kaki yang mantap dan kuat bergema di lorong rumah leluhur yang dalam dan sunyi, dan setelah beberapa saat, seorang pemuda berjalan keluar dari kegelapan. Itu adalah Li Ming, putra bungsu dari patriark klan Li, Li Yizhen. Namun, dia adalah orang yang sama sekali berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Pakaiannya lusuh, rambutnya acak-acakan dan penampilannya tidak terawat, seperti tidak mandi selama beberapa bulan. Kulitnya yang putih kasar dan gelap, dan matanya yang awalnya bengkak dan sembrono berbentuk segitiga telah menjadi suram dan tajam seperti elang sekarang, bersinar terang. Jadi ternyata perasaan memiliki kekuatan itu sebenarnya sangat luar biasa. Dia mengepalkan tinjunya. Telapak tangannya yang tadinya putih kini penuh dengan kapalan dan tulang-tulang di tangannya menjadi besar dan tebal. Ketika dia mengepalkan tinjunya dengan erat, aura ganas dan ganas tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Tuan muda kedua, Patriark meminta untuk bertemu denganmu. Si tangan besi, yang diselimuti oleh bola bayangan gelap berjalan keluar dari kegelapan, dan suaranya yang tajam dan suram seperti ular berbisa yang menjentikkan lidahnya saat bersembunyi di balik bayangan. Paman Iron Hand, tolong tunjukkan jalannya, kata Li Ming dengan hormat. Pada saat ini, ketika dia memiliki kekuatan, dia akhirnya mengerti betapa mengerikannya kultivasi Iron Hand, yang bersedia menjadi bayangan dan mengikuti ayahnya sepanjang waktu. Aula utama klan Li. Li Yizhen duduk tegak di posisi tengah dan di kedua sisinya terdapat banyak tetua klan Li. Tatapan semua orang tertuju pada Li Ming secara serempak saat mereka melihatnya masuk. Li Ming dapat merasakan keterkejutan dan ketidakpercayaan dalam tatapan mata itu, dan perasaan ini sungguh luar biasa. Ia merasa sangat senang, namun ekspresinya tenang dan langkahnya tidak tergesa-gesa. Setelah menangkupkan kedua tangannya untuk memberi salam, ia duduk diam di kursi yang menjadi haknya. 3 bulan waktu, mencapai tahap kesempurnaan alam bawaan dari alam pasca kelahiran, lumayan. Tetua Agung, Li Fengtu, berbicara lebih dulu, ekspresinya menunjukkan kebahagiaan saat dia berkata sambil tersenyum, sekarang, Li Huai telah mengikuti Nona Su untuk memasuki wilayah Neter Barbar Selatan selama sebulan, dia mungkin telah menemukan tempat tinggal Dewa Pedang saat ini. Tidak akan lebih baik lagi jika dia dapat memperoleh sedikit keberuntungan di dalam. Yizhen, kamu telah membawa 2 putra yang baik ke dunia. Tetua Agung, Anda terlalu baik. Li Yizhen sangat senang karena mendapat pujian dari Tetua Agung. Li Fengtu tersenyum, lalu ekspresinya berubah serius saat dia berkata dengan nada serius, aku sebenarnya mengumpulkan semua orang di sini hari ini untuk masalah yang sangat sederhana, yaitu memutuskan orang yang akan mewarisi klan Li kita. Meskipun Li Ming tidak buruk, dia masih sedikit muda, dan ada kesenjangan yang cukup besar dengan Li Huai. Aku sarankan Li Huai mewarisi posisi patriark klan Li kita, apa pendapat semua orang? Tetua Agung, matamu yang tajam bagaikan obor di kegelapan. Li Huai memang tidak buruk. Bakat alami dan mentalitasnya juga luar biasa dibandingkan dengan teman-temannya. Ya, aku setuju Li Huai mewarisi posisi patriark. Haha, tentu saja. Seharusnya Li Huai. Setelah dia kembali dari wilayah Neter Barbar Selatan kali ini, dia mungkin telah merebut hati Nona Su dan membantu mempererat hubungan antara klan Li dan klan Su melalui pernikahan. Dengan cara ini, bukankah status klan Li kita juga akan meningkat? Semua tetua menyetujui pendapat Li Fengtu. Li Ming yang duduk diam di samping merasakan ketidaknyamanan yang amat sangat dalam hatinya saat melihat hal ini. Jika itu di masa lalu, dia tidak akan mempermasalahkan semua ini sama sekali. Karena dia terlalu lemah dan sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Li Huai yang bagaikan seorang jenius kesayangan para dewa. Namun sekarang berbeda, dia sudah memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun dia masih kalah dari Li Huai, siapa yang bisa memastikan bahwa dia tidak akan melampaui Li Huai di masa depan? Karena semua orang sudah setuju dengan Li Huai, maka, Tetua Agung Li Fengtu belum selesai berbicara ketika pintu aula utama tiba-tiba didorong terbuka dengan kasar. Manajer Wu menunjukkan ekspresi ketakutan saat ia berlari masuk dengan terhuyung-huyung, lalu berlutut di tanah sebelum berteriak keras. Patriark, tetua, ini bencana. Lampu vitalitas jiwa tuan muda Li Huai telah padam. Kaca, cangkir teh di tangan Li Yizhen jatuh ke tanah dan pecah menjadi tumpukan bubuk. Li Huai sebenarnya sudah meninggal. Wajah semua orang menjadi sangat muram, dan untuk beberapa saat, suasana di dalam aula utama menjadi sangat suram.
Mereka telah mengadakan pertemuan klan kali ini untuk mengonfirmasi status Li Huai sebagai patriark berikutnya. Namun, hasilnya bahkan belum diumumkan saat mereka diberitahu tentang berita kematian Li Huai. Siapa yang bisa menerima perubahan mendadak seperti ini? Mungkinkah terjadi kecelakaan di dalam Southern Barbaric Nether Domain? Bagaimana mungkin Li Huai mengikuti Nona Su? Konon, masih ada beberapa murid dari kekuatan besar kota Danau Naga bersama mereka. Bagaimana mungkin dia menghadapi bencana? Sialan, kalau aku tahu siapa pembunuh anakku, Huai, aku pasti akan memusnahkan seluruh klannya. Setelah hening sejenak, teriakan kemarahan meledak dan menggema di aula utama. Diam, Li Fengtu berteriak dengan keras, dan ketika dia melihat semua orang telah menutup mulut mereka, dia berkata dengan dingin, semua orang tahu bahwa ujian wilayah Nether Barbar Selatan hanya berlangsung selama 1 bulan. Setelah 1 bulan, semua kultivator di dalamnya akan diteleportasi keluar, dan hanya orang-orang yang telah memasuki kediaman Dewa Pedang yang akan dapat terus tinggal di wilayah Nether Barbar Selatan. Waktu berikutnya Southern Barbaric Nether Domain dibuka adalah 3 tahun dari sekarang, jadi, meskipun kita dipenuhi dengan lebih banyak kebencian, kita tidak akan dapat melihat pelakunya selama 3 tahun lagi. Lalu, apakah ada gunanya membahas masalah ini sekarang? Tetua Agung, maksudmu adalah, Li Yizhen dengan kuat menahan kesedihan karena kehilangan putranya, dan suaranya rendah dan serak. Hal yang paling mendesak saat ini adalah memilih orang yang akan mewarisi posisi patriark dalam klan. Karena Li Huai sudah tiada, maka posisi itu akan digantikan oleh Li Ming. Li Fengtu menarik napas dalam-dalam dan mengucapkan kata demi kata. Semuanya, kehilangan anggota klan bukanlah apa-apa. Yang penting adalah kita semua tidak boleh hanya tenggelam dalam kesedihan, dan membuat orang-orang di sekitar kita bersedih dan menyenangkan musuh. Ya, wajah semua orang berubah serius saat mereka menyetujui serempak. Li Ming sedikit tidak percaya saat dia menatap semua yang terjadi di depan matanya. Aku dengan mudahnya menjadi orang yang mewarisi posisi patriark. Dia sama sekali tidak bersedih atau senang atas kematian Li Huai, karena dia hidup di bawah bayang-bayang Li Huai sejak dia masih muda, jadi hubungan antara kedua bersaudara itu tidak begitu baik. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana dia akan menjadi pewaris posisi patriark karena kematian Li Huai, dia merasa seolah-olah telah memakan lalat di dalam hatinya. Dia merasa sangat jijik. Ini bukan yang saya inginkan. Li Ming meraung dalam hatinya, aku sudah memiliki kekuatan dan aku tidak kalah dengan Li Huai. Akan tiba saatnya aku membuktikannya kepada kalian semua. Li Ming, suara tetua agung terdengar di telinganya, dan Li Ming terbangun dari pikirannya yang kacau, lalu dia berdiri dan menangkupkan tangannya. Tetua Agung, jangan berpikir bahwa hanya karena kau telah dipilih untuk mewarisi posisi patriark, kau pasti akan bisa mendapatkannya. Kau harus menggunakan kekuatanmu untuk membuktikan diri di hadapan semua anggota klan. Hanya dengan mendapatkan pengakuan dari semua orang, kau akan bisa menjadi patriark yang berkualitas. Tetua Agung berkata dengan suara yang dalam. Tatapan Li Ming menyapu ayahnya dan para tetua, dan sentimen luhur melonjak di dalam kepalanya saat dia berkata dengan jelas. Ayah, tetua, aku pasti akan memenuhi harapan kalian. Saat dia berbicara sampai di sini, Li Ming merenung sejenak, lalu menggertakkan giginya dan melanjutkan. Kakak sudah tiada, maka mulai hari ini dan seterusnya, aku telah memutuskan untuk menggantikannya bukan hanya sebagai patriark, tetapi aku juga ingin menikahi Nona Su dari klan Su di kota Danau Naga. Oh, apa yang akan kau lakukan? Jejak cahaya penasaran melintas di mata Li Fengtu. Karena klan Su telah setuju bahwa selama kita mempermalukan keluarga Chen Xi sampai mati, mereka akan menjodohkan Nona Su dengan klan Liku. Aku akan mulai dari sini. Li Ming menjawab tanpa ragu. Tentu saja, Li Huai selalu menjalankan rencana ini. Namun, harap tenang Tetua Agung, aku akan lebih kejam dan lebih baik dari saudaraku. Selama mereka masih berhubungan dengan keluarga Chen Xi, maka aku tidak akan membiarkan mereka lolos. Apakah kamu punya target? Li Fengtu terus bertanya. Ya, bos toko umum Zhang di kota Kabut Pinus, semua murid pembuat jimat di bawahnya, dan semua tetangga dalam radius 300 meter dari rumah Chen Xi. Jejak kegilaan melintas di mata Li Ming. Aku ingin mereka semua mati, musnah. Aku ingin memberi tahu semua orang di Pine Mist City bahwa mereka mati karena Chen Xi. Aku ingin semua orang tahu bahwa meskipun mereka memiliki sedikit hubungan dengan Chen Xi, mereka pasti akan menghadapi kematian dan kehancuran.
Sungguh suatu watak yang kejam dan ekstrim. Banyak tetua yang hadir terkesiap dalam hati, dan tatapan mereka saat melihat Li Ming tidak dapat menahan rasa khawatir. Apakah temperamen seperti itu cocok untuk mewarisi posisi patriark? Bagus. Tetua Agung Li Fengtu terdiam cukup lama, namun tiba-tiba ia bertepuk tangan dan memuji. Yang kalah selalu salah, dan hanya yang kuat yang dihormati. Selama itu menguntungkan klan Liku, itu tetap sepadan bahkan jika metodemu 100 kali lebih kejam. Li Ming merasa cemas dan takut setelah selesai membicarakan rencananya. Pada saat ini, dia tidak dapat menahan rasa senangnya karena tiba-tiba mendapatkan pengakuan dari Tetua Agung, dan dia menangkupkan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir Tetua Agung, ini bukan hanya demi pernikahan dengan Su Jiao, tetapi juga demi penguatan dan perluasan klan Li kita di masa depan. Aku pasti akan berurusan dengan Chen Xi sampai klan Su merasa puas." Saat dia berbicara, seberkas penyesalan tak dapat dielakkan muncul di hati Li Ming. Sayangnya, anak itu, Chen Hao, telah meninggalkan Pine Mist City. Kalau tidak, aku akan membiarkan dia melihat saudaranya, Chen Xi, perlahan-lahan disiksa dan dipermalukan olehku sampai mati. Hanya itu yang akan menyenangkan. Menurut pengetahuanku, Chen Xi telah mengikuti Du Qingqi untuk memasuki kediaman Dewa Pedang, dan dia mungkin tidak akan muncul dalam 3 tahun ke depan. Periode waktu ini cukup untuk melakukan apapun. Li Ming, apakah kau mengerti maksudku? Tanya Li Fengtu. Li Ming mengangguk. Li Fengtu berkata dengan suara berat, "Pergilah. Jika kau mampu mengurus masalah ini dengan baik dan membuat klan Su puas. Dengan statusku sebagai Tetua Agung, aku jamin bahwa patriark klan Li kita pastilah kau." Ya, Li Ming menarik napas dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baginya, dan pada saat yang sama, ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk mengubah takdirnya.